hobi motor gede Mas? Motor gede saya hobi sejak 2015. Gitu ya? 2015 berganti-ganti brand, berganti-ganti CC, berganti-ganti komunitas, dan akhirnya saya gabung sama CMC Bersaudara. Ceritanya gimana Mas? Kok tiba-tiba hobi motor gede gimana Mas? Tahun 2015, kebetulan saya masih siaran di radio. Pengen coba motor gede gitu. Akhirnya saya belilah IR6 Kawasaki. Gabung sama komunitas di komplek itu sampai touring ke Aceh, Dieng dan lain-lain. Terus akhirnya saya ganti lagi pakai CB 500X. Itu cuma sampai ya Bali dan lain-lain. Akhirnya saya belilah motor ini. Motor Triumph ini yang 900 cc bergabung sama CMC Bersaudara. Kita sempat ke Mandalika, sempat ke Larantuka juga sama teman-teman yang lain juga. Seru, tadabur alam, menikmati Indonesia ini. Kalau kita kelilingin tempat-tempat wisatanya setahun nggak habis. Ya? Banyak banget. Apalagi sekarang setelah jalan-jalan diperbaikin, terus juga kita ada Google Map, kita nggak perlu lagi guide. Gas, yang penting gas. Gitu. Apa sih asiknya Mas naik motor gede Mas? Asiknya naik motor gede ini adalah sensasi kita menikmati tenaga motornya, kemudian juga suaranya itu cuman anak motor yang ngerti. Gitu ya? Gitu. Apalagi kalau misalnya kita ketemu jalur yang enak, kita ketemu jalur panjang, jalur cornering yang oke, seperti kayak kita ke Ranca Buaya, kita ke Ciletuh, kita ke Sumbawa. Wah, yang paling asik di mana? Larantuka oke, tapi kalau jarak pendek saya ke Pangandaran. Pangandaran jalur selatan-selatan. Jadi kita tuh sekarang bukan cuma jalur utara, ada jalur tengah, ada jalur selatan-selatan. Lewat Sukabumi bisa, lewat Cianjur Selatan bisa, dan itu panjang jalanannya dan bagus banget jalannya. Terus tantangannya apa Mas naik motor panjang? Bikin istri. gitu ya? Nggak sih, tantangannya ya mesti persiapannya nggak boleh sembarangan, karena kita yang namanya di jalan keselamatan itu tetap nomor satu. Yang namanya safety tetap kita harus perhatiin kondisi motor, kondisi badan, dan juga aparel kita harus perhatiin, safety-nya harus perhatiin banget. Pernah mengalami Mas? Oh pernah, jatuh pernah. Gimana Mas? Di mana tuh? Alhamdulillah. Siap. Pernah jatuh. Justru gini, jatuh yang parah itu biasanya harus menjelang pulang ke rumah. Kita udah capek. Pikiran udah hampir sampai rumah, akhirnya nggak hati-hati dan jatuh. Itu di pasar Minggu saya pernah jatuh nyelonot. Gitu ya? Tapi nggak kapok? Alhamdulillah nggak pernah sampai patah. Nggak kapok ya? Oh enggak, jangan sampai kapok. Gitu ya? Mas, ini kan musuhnya istri, karena kan ngerokok kantong gede-gede gitu kan. Alhamdulillah enggak sebenarnya. Gitu ya? Udah nggak terlalu, jadi gini, istri itu kan sebenarnya akan jadi hambatan kalau kita tidak tahu, tidak adil sebenarnya. Keluarga tidak mendapatkan haknya, kita cuma mikirin diri sendiri, enggak. Selama saya bisa ajak jalan istri buat touring, saya akan ajak, tapi kebetulan dia nggak suka. Dan akhirnya setiap kali saya touring, kebutuhan rumah harus dipenuhin dulu, baru kita bisa jalan. Budget hobi ini kan lumayan mahal Mas. Ya kan? Yang paling banyak pengeluaran untuk apa Mas? Pengeluaran yang paling banyak itu apa ya? Nggak ada. Anak motor itu nggak mahal sebenarnya. Gitu ya? Anak motor itu tidak perlu hotel mewah. Kita buat rest area cukup minimarket. Karena yang mahal itu bukan fasilitas, tapi ketawa-ketawa sama teman-temannya. Karena gini, dengan kita makin banyak teman, makin besar peluang rezeki kita terbuka. Itu yang penting, karena network itu 50% dari kesuksesan. Mas, ada yang bilang kalau motor pemakai motor gede itu arogan, ugal-ugalan. Buat sama sendiri? Saya nggak bisa bilang enggak. Ada ya beberapa seperti itu, tapi kalau buat saya enggak. Buat saya yang namanya jalan itu harus kita share sama pengguna jalan yang lain. Kita nggak boleh arogan, nggak boleh seradak. Tapi banyak orang yang nggak sadar bahwa motor gede itu buat mengendalikannya tidak mudah. Kondisi mesin yang panas, kalau kita di tengah kemacetan itu panas banget. Jadi memang kita butuh rider, sometimes kita butuh didahulukan gitu ya. Karena emang panas banget gitu. Dan
kadang-kadang suka pemberitaannya juga nggak fair juga. Kadang-kadang kita lagi mendahului dan lain-lain, orang foto dibilang wah arogan, ternyata sebenarnya sih enggak. Cuma 1-2 mungkin yang mungkin arogan, tapi terekspos akhirnya disamaratakan semua. Enggak kok, sama aja sama pengguna motor yang lain. Emang motor kecil nggak ada yang arogan? Banyak. Mas, ada obsesi besar apa yang kepengen jalan touringnya kemana, Mas? Saya lagi pengen banget 2 tempat sebenarnya. Saya pengen banget touring di Eropa, touring di tengah salju. Karena tengah panas kan udah lah ya. Saya pengen banget touring Asia Tenggara. Itu yang belum kesampaian. Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, Malaysia. Gitu. Itu katanya bagus banget. Gitu ya. Walaupun sebenarnya orang-orang sana sendiri sebenarnya mereka juga ke Indonesia. Mereka bosan di sana, mereka touring di sini. Kenapa kepengen ke sana, Mas? Pengen suasana yang berbeda aja, karena kalau kita touring itu lagi ya boring lah ya. Gitu. Ada sponsor ya? Butuh sponsor. Ada. Alhamdulillah kalau saya setiap kali touring saya tinggal karena kebetulan sosial media saya kan lumayan besar lah ya. Kalau saya mau touring tinggal bilang berangkat. Gitu ya. Yang terbesar apa sih, Mas, pengeluaran kalau ketika touring, Mas, kalau gitu? Kenapa? Yang Paling besar, pengeluaran paling besar kalau touring apa? pengeluaran paling besar apa? Gak ada, makan hotel biasa kayak orang liburan biasa aja. Ya cuman ya kalau saya biasa kalau setiap kali mau touring harus servis dulu dan itu lumayan biaya, tapi nggak terlalu gede juga kok. Gitu ya. Nggak ada gede. Kayak orang mau liburan gimana sih? Iya. Sama. Sekarang masih sibuk di musik, Mas? Masih, saya sama Pas Band masih tour, masih bikin album. Saya masih sibuk sama konten-konten saya juga. Kemudian saya juga kan jadi brand ambassador beberapa brand juga, musik klinik dan lain-lain. Mas, sekarang kan lagi rame nih soal royalti. Ya. Gimana sih tanggapannya? Ya? Saya ada di tengah. Agnesmo sama Dadi dan sebagainya. Saya ada di tengah. Saya pasti gini, saya sudah puluhan tahun yang lalu saya ngerasa ada yang tidak beres nih dengan yang namanya royalti, hak ekonomi yang diberikan kepada para pencipta. Kita tahu Bimbo, Push Plus, dan lain-lain. Bahkan kita tahu pencipta lagu Bento terakhir ya pada saat meninggal buat ongkos pemakamannya aja itu kesulitan. Padahal semua pejabat, semua orang pada saat dia main jamming lagunya Bento. Dan kok nggak fair ya gitu. Jadi yang diperjuangkan sama Aksi sama Dadi menurut saya sangat masuk akal, sangat bisa diterima. Tapi yang saya tidak bisa terima adalah kalau akhirnya digiring, dibentur-benturkan antara pencipta dan penyanyi. Kita harusnya bersinergi mendapatkan satu titik di mana semua everybody happy. Harus everybody happy. Pencipta sebagai pemilik dari lagunya secara pribadi harus mendapatkan hak ekonominya, hak moralnya gitu ya. Dan jangan sampai soalnya gini ada yang bilang bahwa penyanyi kaya sendiri, sementara penciptanya nggak dapat apa-apa ya. Nggak bisa disalahin juga gitu. Jadi harusnya emang harus fair dan kita harus meramu undang-undangnya supaya semuanya tindakan itu dilindungi oleh hukum, sesuai hukum. Jadi jangan sampai melanggar hukum juga. Tapi sebagai musisi pernah dapat royalti, Pak? Oh iya, kalau royalti ini ya dapat, tapi untuk yang kita tahu deh, jangankan saya deh. Piu cuma dapat 120.000. Iya. Itu menurut saya sangat nggak fair. Fair. Kosan mendapatkan 0 rupiah, sementara lagunya dinyanyikan secara terus-menerus. Banyak banget pencipta lagu yang miris banget mendapatkan situasi seperti itu. Itu kesalahan di mana menurut sampean? Kesalahannya adalah yang dari A sampai Z nggak nyambung nih. Sementara para penyanyi itu bilang bahwa mereka menyanyikan itu dan mereka sudah membayar ke LMKI. LMKI sendiri tidak menyampaikan. Saya nggak tahu salahnya di mana, LMKI tidak menyampaikan itu kepada para pencipta, sehingga banyak yang mendapatkannya adalah 0 rupiah. Kok bisa terjadi ya? Itu memang udah kejadian seperti itu dan itu harus kita akuin seperti itu. Nah, yang satu berlindung di pasal-pasal yang memang sekarang sedang berlaku, yang satu lagi melihat kenyataan yang ada gitu. Lu boleh berlindung di pasal-pasal itu, lu sudah membayar LMKI dan lain-lain. Tapi bener udah bayar belum? Ternyata soalnya ditanya ke LMKI nggak ada yang bayar kok gitu. Apa yang mesti saya salurkan juga. Sebagai musisi apa? Caranya apa gimana? Ya makanya harus duduk bareng. Jangan ini teriak di sini, ini teriak di sini. Kayak kemarin diajak ya? gabung nggak mau gitu. Makanya menurut saya sih
ini udah bener nih, yang penting rame dulu aja. Apa-apa rame aja dulu, nanti ada kita duduk bareng. Oh, maunya ini, maunya ini, yuk kita ketemuin sama-sama. Oke, penyanyi harus mendapatkan haknya, pencipta juga jangan sampai terzolimi juga. Gitu ya. Terima kasih.